Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di pelajaran PAI. Tetapi pada tahun ini kita masuk sekolah penggerak. Jadi kurikulum yang dipakai tidak sama dengan kurikulum yang dipakai di kelas 3 tahun kemarin. Tetapi kita akan memakai KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan, yang mana pada kurikulum kali ini kita dituntut menjadi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, kita dituntut menjadi siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kita dituntut untuk memiliki sifat berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Semua dimensi profil pelajar Pancasila ini Ustaz sudah jelaskan di Zoom minggu lalu. Jadi kita langsung saja masuk ke pelajaran pertama. Tetapi sebelumnya, seperti biasanya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pelajaran pertama kali ini kita akan membahas tentang bab pertama, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Tapi sebelumnya, amati gambar berikut ini. Di gambar tersebut terdapat teman-teman kalian sedang belajar Al-Quran. Ada yang membaca Al-Quran dan ada yang menyetor hafalan Qurannya. Sungguh beruntung kalian karena sekolah di SDIT Al-Insan, yang mana di sekolah ini kalian mempelajari Al-Quran, dan kalau sudah tahu kalian disuruh untuk mengajarkannya. Mengapa Ustaz bilang kalian beruntung? Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan, sebagaimana sabda Nabi di hadis yang lain yang berbunyi, man qara'a harfam min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Artinya, siapa saja membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Lanjut ke materinya, yaitu materi pertama, membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Mari dibaca sama-sama ya. Ikuti Ustaz, tentunya dengan nada wafa dan dibaca tartil atau baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Sebelum kita lanjut ke materi memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini, coba perhatikan ayatnya kembali. Coba lihat ayat yang dilingkari. Bacaan tersebut dinamakan mat. Bacaan mat artinya bacaan panjang. Bacaan yang di dalam lingkaran ini dibaca 4-5 harokat. Yang di lingkaran biru dibaca juga mat, tetapi panjangnya cuma 2 harokat. Sekarang perhatikan huruf yang ada di lingkaran warna hijau. Bacaan tersebut menunjukkan bacaan gunnah yang dibaca dengung 2 harokat. Dan yang terakhir, perhatikan lingkaran yang berwarna ungu. Di dalam lingkaran tersebut terdapat bacaan qalqalah atau bacaan yang dibaca memantul. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu suku, bangsa, bahasa agar kenapa? Agar bisa saling mengenal. Yang kedua, pesan pokok Al-Hujurat ayat 13, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya adalah ketakwaannya, atau yang paling taat kepada perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Dan pesan pokok yang terakhir, yaitu kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri. Karena Allah tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau pangkat jabatannya. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Kita lanjut ya ke materi terakhir, hadis tentang keragaman. Keragaman atau perbedaan adalah sunnatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Dan ingat ya, keragaman atau perbedaan itu bukan untuk diperselisihkan, tetapi dicari titik persamaannya yang dapat mengantarkan kita pada sikap saling menghargai dan menghormati. Karena perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan, tetapi ketakwaan yang menentukan nilai seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyi ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa.
Artinya, wahai sekalian manusia, Rob kalian itu satu, dan ayah kalian juga satu, yaitu Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau orang non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Atau sebaliknya, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Hadis ini menjelaskan bahwa Rob kita itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berasal dari ayah yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di hadis ini juga Nabi menegaskan bahwa Allah tidak menilai seseorang dari bangsa dan warna kulitnya, tetapi Allah menilai seseorang itu dari ketakwaannya. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Jadi sebagai kesimpulan untuk hari ini ialah yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 mengisahkan tentang penciptaan manusia yang berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Di surah Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa? Supaya bisa saling mengenal. Setelah itu, agar bisa saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, di materi ini kita sebagai anak soleh harus mempunyai sikap tasamu atau sikap hormat dan menghargai keragaman yang ada di bumi ini. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu manusia semua sama di hadapan Allah, tidak memandang bangsa, warna kulit, dan lain sebagainya, tetapi Allah memandang manusia itu dengan ketakwaannya, yaitu manusia yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Untuk hari ini Ustaz cukupkan ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.